Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang petang, Sobat DBFM 100,5 dimanapun Anda berada. Kembali lagi di program acara terbarunya Radio DB, Horror Story. Seperti biasa, selama 30 menit ke depan, Rulita akan menemani sobat sekalian untuk membawakan cerita horor. Sebelum ceritanya dimulai, mari dengerin sejenak opening berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 100,5 DBFM. Semua kumpul, semua suka. Baiklah, cerita pertama dikirim oleh salah satu sobat DBFM dengan judul kisahnya Hantu yang menceritakan bagaimana ia meninggal. Pada saat itu, malam hari sekitar pukul 11 malam. Aku memang memiliki kebiasaan lapar di malam hari. Karena itu, aku masak 1 bungkus mie. Namun, ketika sedang masak, aku merasa ada perempuan berbaju putih sedang berdiri agak jauh dariku, seperti sedang menungguku. Awalnya, aku merasa itu hanya perasaanku saja. Tetapi setelah selesai makan, aku kembali ke kamar dan bermain game. Ketika sedang bermain game, hal mistis aneh pertama kalinya itu pun terjadi. Aku merasa seperti sedang ada yang mengajakku berbicara. Dalam keadaan sadar, aku tetap fokus bermain game. Namun, hati kecilku mendengar pertanyaan darinya, yaitu, "Hai, kamu tahu nggak kenapa aku bisa meninggal?" Dalam hati aku menjawab, "Tidak, aku tidak tahu kamu kenapa." Aku menjawab seperti itu. Namun otakku berpikir, "Loh, ini apa? Apa yang sedang terjadi sebenarnya?" Ia menjawab, "Aku dibunuh oleh seorang pria. Aku dibawa ke tempat tertinggi di suatu gedung. Kemudian dia mengatakan sesuatu yang membuatku takut, sehingga aku terus berjalan mundur. Ketika aku sudah berada di ujung pinggir gedung itu, ia menusuk perutku dan aku terjatuh, sehingga aku meninggal di tempat." Sambil mendengarkan cerita itu, aku merasa seperti ada di tempat kejadian, berdiri di atas gedung-gedung tinggi yang ada di ibu kota. Aku melihat semua kejadian pembunuhan itu, namun yang aku lihat berwarna abu-abu, seperti video di handphone namun diberi efek abu-abu. Kemudian ia berbicara, "Aku gak mau meninggal dengan dibunuh. Aku sedih meninggal dengan cara seperti itu. Tolong aku." Ia mengatakan itu dengan suara seperti sambil menangis. Ketika mendengar itu, aku merasa takut karena pertama kalinya mengalami kejadian itu. Lalu, aku berusaha membaca ayat-ayat Al-Quran yang aku bisa. Setelah itu, aku tidak mendengar suara apapun lagi. Namun ketika aku pergi ke rumahku yang lainnya, bergotong royong membersihkan rumah itu, aku melihat sosok wanita berambut pendek, memakai baju putih panjang, menunduk berjalan memasuki ruangan yang bisa aku lihat karena transparan dibatasi oleh kaca. Sejak saat itu, selama beberapa hari, wanita itu berusaha menunjukkan dirinya kepadaku. Tapi, ketika aku menceritakan hal tersebut kepada seorang yang aku kenal dan mengerti hal-hal mistis, ia mengatakan bahwa wanita itu meminta aku untuk mendoakannya setiap aku sehabis sholat. Sehingga sejak itu aku tidak pernah lagi melihatnya. Di awal ia tidak pernah lagi datang, aku merasa kehilangan. Namun, ketika aku berpikir mungkin ia sekarang sudah tenang, aku merasa lega. Aku harap ia benar-benar sudah tenang dan keluarga yang ditinggalkan merasa ikhlas dan sabar. Cerita kedua ini dialami oleh seorang pria, panggil saja namanya Joviar. Kisah mistis ini diambil dan diceritakan lagi oleh Joe
yang saat itu hendak berpulang ke kampung halamannya. Joe sangat menikmati perjalanan dengan menggunakan motor. Ia menyukai semilir angin berhembus yang menyejukkan ketika ia sedang di perjalanan. Pada saat di perjalanan, Joe melihat di simpang pertigaan daerah Indramayu terjadi kecelakaan beruntun, sehingga mengagetkan Joe dan ia pun seketika banting setir motornya ke kiri untuk menghindari kecelakaan. Namun nahas, Joe tidak sengaja menggilas potongan tangan korban dari kecelakaan beruntun tersebut. Dari insiden itu, cerita mistis pun dimulai. Joe tidak memperdulikan kejadian kecelakaan itu. Walaupun ia panik, namun tetap melanjutkan perjalanan karena ia tidak ikut mengalami kecelakaan dan tidak luka-luka. Pada saat itu, ia tiba di pom bensin yang menurutnya sangat cocok untuk bisa beristirahat. Terlebih setelah lelah di perjalanan dan melihat langsung kejadian kecelakaan beruntun. Selain lapar dan lelah yang Joe rasakan, ia pun harus mengistirahatkan motornya sebentar di pelataran masjid. Ia juga melihat beberapa orang lainnya yang mungkin sama akan mudik. Ia pun melihat ada korban lain yang ikut dalam kecelakaan tadi, meski dengan luka yang tidak parah. Joe memutuskan untuk tidur sekejap, namun tiba-tiba ia dibangunkan dengan keadaan yang mengerikan. Pemandangan yang ia lihat menakutkan. Ia melihat potongan tangan merangkak ke seseorang yang sedang tiduran di sampingnya. Joe yang saat itu seperti ketindihan. Untuk berkata-kata dan berteriak minta tolong saja ia tidak bisa, apalagi bergerak. Tangan itu mencekik orang di sampingnya sampai orang tersebut bergerak-gerak kesakitan, namun tidak bisa bersuara. Akhirnya orang itu pun mati dengan kondisi tercekik potongan tangan hantu tersebut. Istrinya bangun dan berteriak histeris melihat kondisi suaminya yang sudah tidak bernyawa. Joe yang tadinya tidak bisa bergerak pun akhirnya dapat terbangun. Dengan nafas memburu karena takut, Joe pun langsung lari menuju motornya untuk melanjutkan perjalanan. Namun sayang, Joe lupa membeli bahan bakar. Terpaksa ia harus berhenti lagi di pom bensin selanjutnya. Joe yang sebelumnya hanya tertidur lupa mengisi perutnya, itu pun lapar. Setelah mengisi bensin, ia pun menghampiri warung nasi di seberang. Saat hampir menyuap makanan, Joe melihat lagi potongan tangan menakutkan itu mendekatinya. Sontak, Joe langsung kaget dan berlari ketakutan. Begitu orang-orang lainnya yang berada di warung nasi itu berlari berteriak histeris keluar. Joe bodoh amat dan tidak peduli dengan makanannya itu pun langsung ditancap gas melarikan diri dengan motornya. Joe akhirnya sampai di kampung halaman. Rumahnya dalam keadaan sepi karena katanya sedang menghadiri undangan pernikahan. Ia pun memutuskan mandi untuk beristirahat. Saat hendak tertidur, Joe melihat lagi potongan tangan tersebut. Kaget dan takut menyelimuti Joe. Ia pun berlari, mundur dan tersudut di pojok kamar. Tidak bisa bergerak lagi, sedangkan potongan tangan itu terus saja mendekatinya dan menarik tangan Joe. Tangan itu terus bergerak mendekati leher Joe. Ia sudah berteriak berkali-kali meminta tolong, namun tidak ada yang mendengar. Joe sudah tidak bisa lagi bergerak. Dengan kondisi matanya sudah melotot dan mulai kehabisan oksigen. Antara takut karena ngeri dan takut mati, Joe sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Keadaan Joe sudah di ujung tanduk. Beruntung kakaknya datang dan menarik tangan itu sampai berguling-guling untuk melawan. Joe yang saat itu panik melihat kengerian di depan matanya langsung, tapi tetap membantu kakeknya pun berdiri dan mengambil jebakan tikus yang ada di kamarnya. Kakaknya pun melemparkan potongan tangan itu sampai akhirnya terjepit jari-jari tangannya, namun tetap meronta-ronta hendak melepaskan diri. Kakaknya kemudian mengambil korek api, kemudian membakar tangan itu dengan membaca surat Al-Fatihah. Tangan itu pun tiba-tiba berubah menjadi belatung dan banyak seukuran nasi dan menyebar kemana-mana. Joe yang masih kalut bertanya kepada
kakeknya apa yang terjadi. Kakeknya pun menjawab, tangan itu berasal dari potongan tangan orang yang mati penasaran. Kamu kalau berperilaku apa-apa lain kali harus berhati-hati dan berucap, kata kakeknya. Joe pun menjelaskan kejadian kecelakaan beruntun yang ia lihat saat perjalanan pulang. Iya kek, tadi di jalan ada kecelakaan beruntun dan aku gak sengaja mengilas tangan itu namun langsung pergi. Makanya Joe banyak berdoa dalam keadaan apapun. Kakeknya memberi nasihat. Iya kek, jawab Joe. Ya sudahlah, sekarang kamu istirahat dan jangan ceritakan hal ini ke orang-orang rumah, jelas kakeknya lagi yang jawab Joe dengan anggukan. Teror potongan tangan hantu itu pun sudah tidak ada lagi dan tidak lagi mengikuti Joe kemanapun. Cerita terakhir ini menceritakan seorang penjaga makam sakit setelah melihat ini. Sebut saja Ali. Kehilangan pekerjaan selama pandemi membuat Ali stres. Apalagi usahanya mendapatkan pekerjaan baru tidak berhasil karena tak ada lagi yang bisa dikerjakan. Ali akhirnya memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Di kampung halaman, Ali diberitahu kenalan kalau ada lowongan sebagai penjaga kuburan atau biasa disebut juru kuncen makam. Disinilah awal dari cerita horor dimulai. Pada awalnya, hati Ali berat menerima tawaran itu. Namun, mengingat perlu menanggung istri dan anak yang berusia 2 tahun, dia setuju melakukan pekerjaan itu. Ali menyewa sebuah rumah berdekatan dengan kawasan kuburan. Meskipun ada rasa takut karena penjaga kawasan tersebut, namun ia menganggap tugasnya itu tidak sulit seperti yang diperkirakan. Tugasnya mudah. Dia hanya perlu memastikan tidak ada orang luar yang masuk ke kawasan kuburan dengan niat tidak baik, seperti pengedar narkoba, penjudi, atau pengamal ilmu hitam. Memastikan tidak ada orang yang mengaku kuburan. Biasanya Ali akan meronda sebanyak 3 kali pada waktu siang dan 2 kali pada waktu malam. Alhamdulillah tidak ada kejadian aneh yang terjadi. Rasa takut dan getar itu perkara biasa, apalagi jika beronda pada waktu malam, katanya. Bagaimanapun, Ali ketakutan apabila melihat sekelebat seorang perempuan berbaju kurung warna hijau dan berselendang hitam. Perempuan misterius itu duduk di tepi sebuah makam ketika Ali melakukan ronda pada pukul 9 malam. Tanpa curiga apa-apa, Ali memberhentikan motornya dan memperhatikan perempuan itu, mengingat lokasi makam itu terletak agak jauh ke dalam. Ali melihat sosok perempuan berbaju kurung dan berselendang sendirian di kuburan. Begitu merasa ada yang memperhatikannya, perempuan itu bangun dan bergerak meninggalkan makam tersebut. Ketika perempuan itu berjalan ke arah saya, segera saya perkenalan diri. Namun tak sepatah kata keluar dari mulutnya, kata Ali. Perempuan itu tidak menjawab dan berlalu begitu saja menuju semak-semak di tepi kawasan kuburan. Ali kemudian mencoba memberanikan diri mengikuti perempuan tersebut, namun bayangannya tiba-tiba lenyap. Gagal menemui perempuan itu, Ali pergi ke makam yang disinggahi perempuan tadi. Tertera nama seorang perempuan yang sudah meninggal dunia hampir 50 tahun lalu. Menangis di pinggir makam yang sama,
Beberapa minggu kemudian, ketika melakukan ronda malam, saya sekali lagi melihat perempuan yang sama. Kebetulan bulan sedang penuh, jadi pekatnya malam sedikit terang, hingga mudah melihat perempuan itu. Kebetulan saya ronda pakai sepeda, jadi mungkin dia tidak menyadari kehadiran saya. Saya mendengar suaranya sedang menangis di pinggir makam yang sama, katanya. Perempuan tersebut ternyata berambut panjang dan memiliki wajah yang agak menakutkan. Ali belum sempat mendekati, perempuan itu langsung lari, masuk semak-semak dan menghilang begitu saja. Saya lari lintang pukang karena merasa takut. Tiba-tiba saya mendengar suaranya lagi yang minta saya tidak mengganggunya. Saya mencari sumber suaranya. Ketika saya memandang ke atas, perempuan itu bertengger di atas pohon besar, kata Ali. Ali terus lari tanpa tujuan dan meninggalkan sepedanya. Apa yang terjadi bagaikan sebuah mimpi seram. Entah bagaimana kelanjutannya, Ali tiba-tiba sudah di halaman rumah. Ali rupanya tak ingat dengan kejadian seram yang baru saja dialaminya. Saat bertanya kepada istrinya, Ali diberitahu dia ditemukan dalam kondisi pingsan di depan pintu rumah. Hampir seminggu saya demam dan istri memanggil seorang ustadz untuk memulihkan semangat saya. Alhamdulillah tidak ada lagi kejadian aneh setelah malam itu, dan saya tetap meneruskan pekerjaan sebagai penjaga kuburan, ujarnya. Sudah hampir 2 tahun lalu, Ali sempat berpikir mengenai perempuan itu. Namun perempuan misterius itu tidak pernah muncul lagi di kawasan kuburan. Dong, I know you can hear me. Open up the door. I only wanna play a little. Ding dong, you can't keep me waiting. It's already too late for you to try and run away. I see you through the window. Our eyes are locked together. I can sense your horror. Though I'd like to see it closer. Ding
Tak terasa sudah hampir setengah jam. Rulita temenin Sobat DB dalam segmen Horror Story. Jangan lupa tetap stay tune di 100,5 di BFM, segmen Horror Story setiap Selasa dan Jumat jam 4 sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya atau tidak cerita tadi, itu saya kembalikan kepada kepercayaan Anda masing-masing.